Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi departementalisasi biaya overhead pabrik atau BOP. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Gita Safitri dengan MPM akhir 099, Encik Ramadhani dengan MPM akhir 102, Gita Kholifatul dengan MPM akhir 115, Dinar Atria dengan MPM akhir 124, Mazia Nilta dengan MPM akhir 281, Maureen Alivia dengan MPM akhir 314, dan Nana Mikai dengan MPM akhir 394. Departementalisasi biaya overhead pabrik atau BOP. Departementalisasi BOP adalah proses pengelompokan dan pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap departemen yang ada di perusahaan, baik departemen produksi maupun departemen jasa. Tujuan dari departementalisasi ini adalah agar biaya overhead dapat dialokasikan secara lebih tepat dan lebih adil kepada produk yang dihasilkan. Perusahaan dapat menghitung tarif BOP biaya produksi menjadi lebih akurat serta memudahkan pengendalian dan evaluasi biaya di setiap bagian produksi. Perkenalkan, saya Mazia Nilta dengan MPM akhir 281. Selanjutnya ada Departemen Produksi dan Jasa. Dalam proses produksi, semua departemen di pabrik terlibat, baik departemen produksi maupun jasa. Biaya yang terjadi pada kedua departemen tersebut akan dibebankan pada produk atau pesanan yang dihasilkan. Penetapan departemen biasanya didasarkan pada aktivitas fungsional. Pertama ada departemen produksi, bagian yang langsung mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Penentuan jumlah departemen produksi harus seimbang antara kebutuhan pengendalian biaya dan penentuan tarif BOP. Penentuan ini mempertimbangkan kesamaan operasional, proses, dan mesin yang digunakan, lokasi produksi, pembagian tanggung jawab atas prosesi dan biaya, hubungan operasional dengan aliran proses produk, serta jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Contoh departemen produksi ini pemotongan, penjahitan, perakitan, pengepakan, pencampuran, pencetakan, dan penggelengan. Yang kedua ada departemen jasa, yaitu bagian yang memberikan layanan tidak langsung untuk mendukung kelancaran proses produksi maupun departemen lain. Penentuan ini dipengaruhi oleh pentingnya fungsi layanan, biaya penyedia jasa, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu poliklinik, kafeteria, pemeliharaan, penanganan bahan, pemeriksaan, pembangkit listrik, personalita, dan QC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Atria Losiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Nah, yang pertama ada BOP langsung departemen atau direct departmental overhead, yaitu BOP langsung adalah biaya yang memanfaatkannya hanya dirasakan oleh satu departemen tertentu dan tidak bisa ditelusuri ke departemen tersebut tanpa perlu alokasi yang ribet. Nah, departemen ini mempunyai karakteristik, yaitu jika departemen tersebut ditiadakan, maka biaya ini otomatis akan hilang. Nah, departemen ini mempunyai contoh sebagai berikut, yaitu gaji mandor atau kepala departemen perakitan. Nah, itu yang pertama ada biaya pemeliharaan mesin yang hanya ada di departemen pemotongan. Yang kedua ada bahan penolong yang hanya digunakan oleh departemen tertentu. Yang kedua ada BOP tidak langsung departemen atau indirect departmental overhead, yaitu biaya yang manfaatnya dinikmati secara bersama-sama oleh beberapa departemen dalam pabrik karena dipakai barengan. Biaya ini harus dibagi-bagi atau dialokasikan menggunakan dasar tertentu seperti luas lantai atau jumlah karyawan. Nah, BOP tidak langsung departemen ini mempunyai karakteristik
yaitu biaya ini tetap ada meskipun satu departemen ditutup. Nah, terdapat contohnya, yaitu yang pertama ada biaya sewa gedung pabrik yang dipakai semua departemen. Yang kedua ada biaya penyusutan gedung. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan PBB atau pabrik. Dan yang terakhir ada biaya asuransi kebakaran untuk seluruh area pabrik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan tarif BOP per departemen. Nah, perhitungan tarif biaya BOP ini dilakukan untuk masing-masing departemen produksi dengan dasar pembebanan yang berbeda-beda, karena setiap departemen memiliki karakteristiknya masing-masing yang berbeda-beda pula. Lalu ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama ada penyusunan anggaran BOP per departemen, yang isinya menyusun anggaran BOP langsung. Ini berdasarkan kapasitas yang ditetapkan pada Departemen Produksi dan Jasa. Yang kedua, menyusun anggaran BOP tidak langsung. Ini mengidentifikasi biaya yang tidak langsung terkait dengan departemen tertentu. Yang ketiga, ada distribusi biaya tidak langsung. Ini mendistribusikan BOP tidak langsung ke departemen yang menikmati manfaatnya dengan dasar alokasi yang tepat. Dan yang keempat, ada menjumlahkan BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Nah, BOP ini di setiap departemen produksi sendiri dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya, yang kedua ada alokasi BOP departemen jasa ke produksi. Kenapa sih BOP departemen jasa ini harus dialokasikan? Karena tarif BOP hanya dikenakan pada produk melalui departemen produksi sebagai pihak yang memproses pesanan pelanggan secara langsung. Lalu ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam mengalokasikan BOP dari departemen jasa ke departemen produksi, yaitu menentukan dasar alokasi BOP departemen jasa yang tepat dan memilih metode alokasi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang terakhir yaitu penentuan tarif BOP per departemen. Ini ada dua komposisi, yaitu yang pertama komposisi anggaran, berisi besarnya anggaran BOP yang ada di setiap departemen produksi terdiri dari BOP di departemen produksi ditambah dengan biaya yang berasal dari alokasi BOP dari departemen jasa. Dan yang kedua, komposisi pembebanan. Tarif BOP ini dihitung di masing-masing departemen produksi dengan mempertimbangkan dasar pembebanan yang sesuai dan kapasitas yang tepat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, yang pertama ada metode langsung. Nah, metode langsung adalah metode pengalokasian yang dilakukan secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang menerima manfaatnya. Nah, tanpa melihat ada tidaknya Departemen Jasa atau pembantu lain yang menerima manfaat dari Departemen Jasa ini. Kemudian, metode langsung ini ada 3 karakteristik. Yang pertama, mengabaikan jasa yang diberikan oleh satu departemen pembantu ke departemen pembantu lainnya. Yang kedua, metode yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, cocok digunakan jika selisih biaya antar departemen pembantu dianggap tidak material. Baik, selanjutnya ada contoh dari studi kasus. Yang pertama, ini ada dari CV Adinda Sentosa. Teman-teman bisa lihat bahwasannya ada beberapa departemen, yaitu Departemen Kelistrikan, Departemen Kafeteria, Departemen Pemotongan, dan juga Departemen Perakitan.
Di sini ada alokasi biaya yang pertama dari Departemen Kelistrikan ke Departemen Pemotongan. Ada perhitungannya yaitu 8.000 kWh dibagi dengan 10.000 kWh dikalikan dengan 1 juta. Mendapatkan hasil 800.000. Selanjutnya, alokasi biaya Departemen Kelistrikan ke Departemen Perakitan, yaitu dengan perhitungan 2.000 kWh dibagi 10.000 kWh dikali 1 juta mendapatkan hasil 200.000. Kemudian hasil dari Departemen Pemotongan dan juga Departemen Perakitan ini ditambah dan mendapatkan hasil 1 juta. Selanjutnya ada alokasi biaya Departemen Kafetaria ke Departemen Pemotongan. Di sini ada 5 orang dibagi dengan 20 orang dikali 4 juta sama dengan 1 juta. Yang kedua, alokasi biaya Departemen Kafetaria ke Departemen Perakitan, yaitu ada 15 orang dibagi dengan 20 orang dikali 4 juta mendapatkan hasil 3 juta. Nah, kemudian total dari Departemen Pemotongan dan juga Departemen Perakitan ini ditambah mendapatkan hasil 4 juta. Selanjutnya ada metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan metode selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Saya akan menjelaskan tentang metode bertahap. Adalah metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang dilakukan secara bertingkat. Biaya Departemen Jasa dialokasikan ke Departemen Produksi dan Departemen Jasa lainnya berdasarkan urutan tertentu, biasanya menurut besar biaya atau manfaat. Departemen Jasa yang sudah dialokasikan biayanya tidak lagi menerima alokasi dari Departemen Jasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Safitri dengan NPM akhir 099. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih biaya. Nah, jadi pada awal periode itu, sebelum dilakukan pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk atau pesanan, terlebih dahulu itu dilakukan tarif di setiap departemen. Nah, sebagai alat pengendalian biaya dan perhitungan biaya yang akurat. Nah, demikian juga selama periode berjalan, BOP atau biaya overhead pabrik aktual yang terjadi dicatat ke dalam akun di pengendalian di dalam buku besar. Nah, sementara rincian biaya itu dicatat ke dalam buku pembantu biaya overhead pabrik atau BOP. Berdasarkan hal tersebut, setiap biaya harus dibebankan pada suatu departemen dan buku pembantu tertentu. Pada akhir periode akuntansi, BOP atau biaya overhead pabrik aktual itu direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya pada awal periode. Nah, jadi berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu, kita itu menyusun ikhtisar biaya overhead pabrik aktual ke dalam biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Nah, yang kedua itu mengalokasikan BOP aktual tidak langsung departemen ke masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Nah, yang ketiga, mengalokasikan BOP aktual departemen jasa ke BOP aktual departemen produksi. Nah, yang keempat, menjumlahkan BOP aktual untuk masing-masing departemen produksi. Nah, cukup sekian pesan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.